Pemirsa, intens investigasi. Kabar terbaru datang dari Nanda Persada, sosok yang dikenal sebagai sahabat Ruben Onsu, sekaligus mantan manajer Sarwendah. Ia tiba-tiba saja menyampaikan sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan terkait situasi yang tengah menjadi perhatian publik. Dalam pernyataannya, Nanda Persada mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi penengah atau mediator dalam persoalan yang melibatkan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Hal tersebut lantaran hubungan komunikasinya dengan keduanya disebut sudah tidak seperti sebelumnya. Ia juga menyampaikan imbauan kepada para penggemar Sarwendah maupun Giorgio Antonio agar tidak terus memberikan komentar buruk atau menyerang pihak tertentu. Ia berharap para pendukung masing-masing pihak dapat lebih bijak dalam menyikapi situasi yang berkembang dan tidak memperkeruh keadaan. Lantas, benarkah Nanda Persada sudah tidak lagi terhubung di media sosial dengan Sarwendah maupun Giorgio Antonio atau di-unfollow? Apa yang menjadi alasannya? Benarkah menurut pengakuan Ruben kepada dirinya, ayah 3 anak itu sebenarnya sedih karena masalah keluarganya jadi melebar kemana-mana? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, intens investigasi. Mengejutkan. Nama Nanda Persada kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan sebuah pengakuan sekaligus himbauan kepada para penggemar yang tengah mengikuti dinamika hubungan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Sosok yang dikenal sebagai sahabat Ruben Onsu sekaligus mantan manajer Sarwendah itu meminta agar para penggemar tidak lagi melontarkan komentar negatif maupun menyerang pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Nanda Persada menyampaikan bahwa dirinya berharap para pendukung Sarwendah maupun Giorgio Antonio dapat menyikapi situasi dengan lebih bijak. Semakin menjadi perhatian usai hubungan pertemanan dan komunikasi antara Nanda Persada dengan Sarwendah maupun Giorgio Antonio mengalami perubahan karena sudah di-unfollow di media sosial. Karena itu, ia membuat pengakuan sekaligus himbauan berikut ini. Buat para fans garis keras, Mamio, Papio, Agliolio, apalah itu yang gak berhenti ngomelin dan nyumpahin gue, tolong dibaca utas gue sebelum ini ya. Gue gak bisa jadi mediator yang netral karena idola kalian sendiri yang unfollow gue. Sampai di sini paham kagak? Lebih lanjut, Nanda Persada juga memberikan penjelasan terkait kabar dirinya yang sudah tidak lagi saling mengikuti atau di-unfollow sebelum podcast bersama Ruben Onsu ditayangkan. Dalam keterangannya, Nanda Persada mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya perubahan tersebut sebelum episode podcast bersama Ruben Onsu tayang. Meski begitu, ia memilih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menghargai keputusan masing-masing pihak. Ia menuliskan, sebelum podcast tayang, ternyata saya sudah di-unfollow. Mungkin kesal ya, nggak apa-apa, itu hak. Semoga masalahnya selesai dengan baik ya, demi kebaikan bersama. Sebelumnya, Nanda Persada yang ditemui awak media pernah menyampaikan soal Ruben Onsu yang pernah cerita kepadanya perihal hubungannya dengan Sarwendah. Menurut Nanda Persada, saat itu Ruben mengungkapkan bahwa sebenarnya persoalan yang terjadi masih bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana apabila kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan baik.
Ruben disebut berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan, termasuk dengan adanya permintaan maaf dan pembicaraan dari hati ke hati, termasuk masalahnya dengan Jordi Onsu, sang adik. Namun menurut Nanda, harapan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena tidak adanya penyelesaian seperti yang diharapkan, permasalahan yang awalnya bersifat pribadi akhirnya menjadi semakin luas dan melebar kemana-mana. Dan hal ini di luar dugaan Ruben. Dia juga nggak nyangka dia melebar kemana-mana, dan ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita, dia sedih ya, adiknya seperti ini, dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Adiknya kok? Adiknya Ruben. Aku lihat dari segi mental dan fisik dia kayak capek banget gitu Ruben, dan dia bilang dia hidup dia sekarang, dia bilang dia terharu dengan banyak support dari teman-teman, dari masyarakat, dari netizen ya. Sekaligus sedih juga dia dengan situasi ini gitu. Dia nggak pernah pengen hal ini jadi melebar dan panas, makanya dia menitik beratkan fokus itu ke soal anak. Nah kalau itu jadi melebar kemana-mana, dia sendiri nggak nyangka. Sebagai mantan manajernya, Nanda Persada juga memberikan saran kepada Sarwendah dan Ruben Onsu untuk keduanya cari jalan tengah yang terbaik, bersedia sama-sama saling merendahkan hati dan ego demi kepentingan anak-anak. Karena menurutnya, pengasuhan anak harus jalan bersama-sama sekalipun orang tua mereka sudah berpisah. Seperti inilah ungkapan Nanda Persada. Ya, bagaimana Ruben itu bagaimanapun masih berharap bisa mengasuh anak secara bersama-sama dengan Wenda dengan baik. Karena hal-hal kayak begini, masalah kayak begini itu tidak membuat dia bahagia juga gitu, karena dia pengen semuanya berjalan baik-baik, membuka lembaran baru. Misalnya Wenda sudah punya pasangan baru, ya dia mensupport dan mensupport sampai dia menyarankan ya sebaiknya menikah gitu, dan dia support untuk itu. Itu hak masing-masing, dia nggak mau campur itu. Tapi ketika masalahnya konteksnya berkaitan dengan anak-anak, maka dia concern banget di situ. Jadi dia juga melakukan ini di sosmed dan lain-lain itu karena dia ingin suatu saat anak-anaknya tahu perjuangan dia sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Jadi supaya nggak salah paham juga, walaupun konsekuensinya jadi lebar kemana-mana ya. Selanjutnya, di tengah masalah lain yang menyeruak hingga kini, perhatian utama Ruben Onsu tetap kepada upaya mengambil hak asuh dari tangan Sarwendah. Lalu, seperti apa Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang menanggapinya? Benarkah Ruben bisa menang jika sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih menjadi perhatian publik. Kabar mengenai hubungan keduanya terus diperbincangkan, terlebih setelah berbagai pernyataan dan proses yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka mencuat ke ruang publik. Menanggapi situasi tersebut, pengamat hukum, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang turut memberikan pandangannya. Menurutnya,
Terlepas dari alasan yang melatar belakangi persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kepentingan serta memperjuangkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menilai Ruben Onsu memiliki hak yang sama terhadap Sarwendah selama proses yang ditempuh sesuai dengan prosedur hukum. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa peluang Ruben untuk mendapatkan hasil yang diharapkan akan bergantung pada bagaimana proses tersebut dijalankan. Jika semua langkah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keputusan yang adil. Nah, saya yakin bahwa gugatan Ruben Onsu pasti dikabulkan dengan catatan sesuai dengan etika prosedur itu. Hak pengasuhan anak, oke lah dia di bawah pengampuan, ya. Memang seorang wanita mempunyai hak itu, dengan di bawah pengampuan sampai dia akil balik, baru si anak ini menentukan sikapnya mau kemana dia. Nah, kalau di dalam mengasuh anak sesuai dengan kapasitas Ruben Onsu pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Kecuali kalau Ruben Onsu pembunuh apa segala macam akan bisa merusak si anak, beda ya. Tapi kan enggak. Dia memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada si Sarwendah untuk melakukan langkah-langkah pengasuhan anak, kan gitu. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Riki Sitohang juga mengatakan bahwa keputusan mengenai hak asuh tidak hanya berkaitan dengan siapa yang merawat anak, tetapi juga menyangkut hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dan hubungan dengan kedua orang tuanya. Menurutnya, apabila nantinya Ruben Onsu memenangkan gugatan hak asuh anak melalui proses hukum, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan untuk bertemu dengan anaknya, maka pihak yang menghalangi dapat menempuh konsekuensi hukum. Ia menjelaskan bahwa tindakan yang dengan sengaja menghalangi seorang anak untuk bertemu dengan orang tuanya dapat menjadi persoalan hukum, yaitu saksi hukuman pidana. Ia juga menegaskan bahwa dalam perkara hak asuh anak, kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Hak asuh bukan berarti menghapus peran salah satu orang tua, melainkan mengatur tanggung jawab pengasuhan demi kebaikan anak. Kalau seandainya nanti gugatan nanti diterima, ya, dikabulkan, ternyata memang tetap tidak diperbolehkan oleh si anak, si Ruben Onsu bisa melakukan laporan pidana. Apa laporan pidana? Menghalang-halangi seorang orang tua untuk ketemu dengan anaknya tanpa alasan yang syah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, lalu seperti apa juga tanggapan pakar hukum Jainuddin terkait langkah hukum yang sudah diambil oleh Ruben Onsu tersebut? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Terus menjadi sorotan publik, pakar hukum Jainuddin juga menilai langkah hukum yang ditempuh Ruben Onsu terkait gugatan hak asuh anak dan menurutnya merupakan tindakan yang tepat. Upaya tersebut menjadi bentuk usaha hukum untuk memastikan kepastian dan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak. Jainuddin menjelaskan bahwa dalam perkara hak asuh anak, pertimbangan utama yang harus dikedepankan adalah kepentingan dan masa depan anak. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan perlu melihat aspek kenyamanan, keamanan, serta tumbuh kembang anak.
Selain persoalan hak asuh, Jainuddin juga turut menyoroti isu dugaan eksploitasi anak yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Ia menilai keterlibatan anak dalam aktivitas komersial, termasuk ikut serta dalam kegiatan berjualan saat siaran langsung atau live, perlu mendapat perhatian lebih. Menurutnya, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis. Dan proses hukum nantinya akan menjadi ruang untuk menilai berbagai fakta dan bukti yang berkaitan dengan hak pengasuhan maupun perlindungan terhadap anak-anak Ruben Onsu dan Sarwendah tersebut. Saya tegaskan bahwa itu merupakan langkah yang tepat ya. Kalau Ruben merasa hak-haknya dilanggar, dan juga itu memang peluang untuk Ruben terkait dalam hal pengasuhan anaknya ya. Terkait alasan gitu, biasanya tidak semuanya alasan itu diungkapkan di publik, tapi bisa kita mengambil gambaran bahwa saat ini yang dipermasalahkan Ruben terkait adanya eksploitasi, ya enggak? Eksploitasi dalam artian anak di bawah umur diikutsertakan dalam sebuah live, dalam sebuah istilahnya kategori jualan secara online lah gitulah. Itu yang dipermasalahkan juga kan. Dan juga terkait dia tidak bisa mengakses atau menghubungi ataupun bertemu dengan anak-anaknya selama ini gitu. Alasan-alasan itu sangat make sense ya. Makanya saya bilang ini mengerikan. Bukan mengerikan dalam rangka apa? Karena kalau saya lihat apabila kesiapan Sarwendah gitu loh, termasuk tim kuasa hukumnya tidak mampu gitu loh, memberikan bantahan atau memberikan bukti gitu terkait apa yang dituduhkan oleh Ruben, itu bisa dimungkinkan gitu loh hak asuh itu berpindah. Ya, kalau secara undang-undang memang tidak boleh gitu loh eksploitasi itu, tapi eksploitasi kan nanti harus dibuktikan sejauh mana, kan ada ininya juga kan seperti itu. Kalau memang benar-benar anak itu diminta untuk live, paling nggak itu kan mau nggak mau live jualan di online itu bekerja seperti itu gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan mengeksploitasi anak. Dan kalau memang terbukti, nanti majelis hakimnya akan menilai ya, bisa jadi itu jadi pertimbangan nanti untuk gugatan Ruben. Ya apapun itu sebenarnya eksploitasi anak itu ya unsur-unsur yang memang mengandung nilai komersil, artinya gitu loh, seperti itu. Jadi apakah dalam live itu mereka memang berjualan dalam rangka mencari penghasilan gitu, keuntungan, nah itu bisa dinilai sebagai eksploitasi anak seperti itu gitu loh. Jadi bukan memvideokan anak mengupload enggak, tapi di situ mempunyai nilai komersil yang memang disengaja agar anak ini melakukan kegiatan layaknya orang dewasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen